Saya hari ini ada di tempat sekitaran James Bay ya. Ya pokoknya daerah yang biasa saya kunjungi itu yang di depan situ toko souvenir yang kemarin ada di video saya. Nah jadi di video kali ini saya mau secara khusus seperti apa ya? Seperti menyampaikan salam perpisahan untuk Kanada ya. Karena ya insya Allah besok saya pulang dan ya jadi semacam apa ya, semacam ritual pribadi mungkin ya untuk mengucapkan terima kasih kepada negara ini yang sudah memberikan pengalaman kepada saya selama kurang lebih berapa ya, September, Oktober, November, Desember ya, kurang lebih ya 10 bulan lah ya. Ya, jadi kesan saya terhadap Victoria ya, bukan Kanada secara keseluruhan. Karena kalau Kanada secara keseluruhan, saya kan nggak tinggal di Kanada di banyak kota begitu. Saya hanya tinggal di kota Victoria saja. Victoria itu ibu kota dari provinsi British Columbia ya. Nah, walaupun saya pernah singgah sebentar di Vancouver, tapi ya tidak lama, hanya beberapa hari karena waktu itu sebelum saya ke Victoria saya harus ke KJRI dulu yang ada di Vancouver gitu. Nah, jadi kalau diingat-ingat pengalaman saya di sini meskipun singkat, tapi ya di semester lalu saya tidak terlalu memiliki kesan yang mendalam ya, karena mungkin karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan, kemudian ada cukup banyak kelas semester lalu. Saya tidak hanya mengajar di kampus, tapi juga ada beberapa kelas online di negara-negara lain, tapi online ya. Jadi kayak nggak punya banyak waktu untuk kemana-mana, dan cuacanya masih dingin sekali, suhunya masih dingin sekali karena memang masih peralihan dari musim gugur ke musim dingin. Saya paling nggak kuat musim dingin. Setiap kali saya merasa terlalu kedinginan itu pasti saya seperti mimisan ya, keluar ada darah dari hidung gitu. Jadi biasanya saya kalau terlalu kedinginan atau kalau suhunya berubah-ubah secara drastis begitu, itu membuat kalau saya baca sih katanya itu pembuluh darah kapiler atau yang halus di dalam hidung itu, rongga hidung itu pecah begitu, pembuluh darah halus dalam rongga hidung, sehingga menyebabkan pendarahan atau kayak mimisan gitu. Jadi itu yang saya rasakan semester lalu ya, sehingga saya nggak kemana-mana. Jadi kesan saya terhadap kota ini, kota Victoria khususnya tuh nggak banyak gitu ya. Nah tapi di semester kedua ini, semester musim semi ini, pertama kelasnya tidak banyak karena kelas-kelas online-nya sudah selesai, meskipun masih ada satu ya. Kemudian suhunya sudah mulai enak begitu ya, dan tugasnya lebih ringan sehingga saya bisa kemana-mana begitu. Maksudnya nggak kemana-mana banget sih, cuma ya sekitaran pusat kota, tapi setidaknya keluar rumah lah begitu ya, dan punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang saya suka, yaitu melamun di satu tempat. Saya itu kalau misalnya liburan ke satu tempat, saya jarang kayak orang yang yuk kita kesana di kota itu atau di negara itu, misalnya ada tempat apa saja misalnya gitu. Iya sih, saya juga seperti itu, misalnya mengunjungi beberapa tempat dan berpindah-pindah begitu ya, benar-benar mencari titik-titik yang populer begitu, atau istilah zaman sekarang yang instagramable gitu ya. Tapi kalau saya enggak, saya itu kalau pergi ke satu tempat, saya lebih suka diem di tempat itu, di satu tempat yang menurut saya paling nyaman, paling membuat saya merasa enak buat nongkrong gitu ya. Kemudian sesudah itu ya udah di situ terus gitu, menulis, mencatat apa yang saya lihat, kemudian memotret, terus juga memperhatikan orang-orang, itu yang saya suka. Jadi nggak yang gimana ya, yang mungkin bagi orang-orang yang
suka seperti misalnya mama saya kalau misalnya liburan kemana-mana atau ke tempat wisata gitu ya, kan seneng ya, ya menikmati segala sudut kota atau sudut tempat itu dengan sangat maksimal gitu ya. Mungkin bagi orang seperti mama saya, orang seperti saya ini kayak menyia-nyiakan kesempatan begitu ya, karena yang seharusnya bisa ke banyak tempat, melakukan lebih banyak hal, tapi saya lebih menggunakannya untuk diem, duduk, memperhatikan gitu ya. Tapi saya lebih suka itu gitu, jadi itu yang juga saya lakukan di sini. Dan yang saya juga rasakan gimana ya, tinggal di luar negeri itu teman-teman, mungkin teman-teman sering juga ya mendengarkan kisah orang-orang yang pernah atau sedang tinggal di luar negeri, atau teman-teman sendiri juga sedang atau pernah begitu mengalami. Kalau kita berpikir bahwa tinggal di luar negeri itu selalu enak, itu tidak, tentu saja ya. Tidak ada tempat manapun yang selalu enak. Sebentar ya, saya agak pindah dulu karena di sini sedikit berisik. Di sebelah sana tuh yang hujan lagi. Ini saya nenteng handphone kayak gini ngevlog. Di sini sih berani karena nggak ada yang kenal. Nanti di Indonesia nggak tahu nih, karena saya belum terbiasa di Indonesia ngevlog. Nah, apa tadi, sampai mana tadi? Tinggal di luar negeri itu sebagaimana di tempat-tempat lainnya tentu tidak selalu enak gitu ya. Apalagi di luar negeri ini, khususnya negara barat yang memiliki kebudayaan, kebiasaan dan sistem yang sangat berbeda dengan kita di Indonesia itu menjadi tantangan tersendiri begitu. Misalnya tentu ada banyak kemudahan-kemudahan dan keindahan-keindahan ya yang tidak kita temukan di negara kita begitu. Tapi tentu saja selain itu di sisi lain ada banyak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang juga belum pernah kita temukan di Indonesia gitu. Jadi ya itulah yang harus kita sadari kalau misalnya memutuskan untuk tinggal di luar negeri ya. Gegar budaya atau culture shock misalnya, terus juga kaget dengan udaranya, kaget dengan sistemnya, itu pasti terjadi di awal-awal. Makanya kan ada istilah kalau kita tinggal di luar negeri atau di tempat yang baru itu biasanya masa honeymoon tuh maksudnya ya masa indahnya begitu ya, itu 3 bulan pertama oke lah, atau mungkin bahkan ada yang cuma 1 bulan misalnya. Tapi untuk selanjutnya ada masa-masa di mana kita mulai seperti merasa kesepian, frustrasi, bahkan mungkin karena sering mengalami hambatan atau kesulitan, apalagi kalau sendirian begitu ya. Jadi biasanya di situ masa-masa homesick atau kangen rumah ya, karena aduh ternyata kayak gini, sulit ini, susah itu, harus sendirian dan lain sebagainya. Beda juga lain hal misalnya kalau kita itu ada temen gitu ya, itu pun ya ada tantangannya tersendiri juga. Hikmah yang paling saya rasakan ketika harus jauh atau berada di negara yang jauh sendirian apalagi, itu adalah saya semakin bisa mengukur diri saya begitu ya, mengukur kemampuan, mengukur batas kelemahan dan batas kekuatan saya dalam banyak hal, misalnya dalam mengatasi permasalahan, dalam mencari solusi, dalam menghadapi kecemasan dan lain sebagainya. Saya jadi tahu batas saya, dan saya juga bisa menemukan atau kemudian bisa menyadari batas baru begitu. Misalnya ke Australia pertama kali dulu saya artinya ke luar negeri pertama kali itu saya tidak sendiri, melainkan berenam kalau tidak salah. Saya dengan 5 orang teman lainnya dari kampus yang sama pergi, meskipun di sana kami dipisah atau dipencarin gitu ya, bertugas di kota yang berbeda-beda, artinya tidak tinggal bersama begitu. Tapi kan setidaknya perasaan di hati itu tenang gitu, karena ada temen gitu ya. Dan tiap akhir pekan juga kalau mau bisa ketemu, meskipun ya berjauhan, masih harus pergi naik kereta jauh gitu, tapi setidaknya tenang gitu ya. Nah itu yang pertama, dengan teman. Yang kedua, ke Jerman berdua awalnya. Saya kan ke Jerman penugasan 2 kali ya. Ke Jerman itu
Yang pertama berdua, dan itu cuma 3 bulanan dengan teman saya atau bahkan senior saya. Jadi di jalan pun atau di mana-mana pun saya merasa tenang karena ada teman gitu. Bahkan saya nggak terlalu harus nyari, oh ini dari sini kemana ya jalannya atau apa, karena dia yang lebih banyak berperan. Saya tinggal ngikut aja gitu. Nah, ke Jerman yang kedua saya sendirian. Nah, ini pertama kalinya saya ke luar negeri sendirian, apalagi jauh ya, ke Jerman waktu itu sendirian. Tapi di Jermannya ada orang Indonesia begitu. Bahkan atasan saya di kampus tersebut, di tempat saya mengajar tersebut, orang Indonesia. Dan ada mahasiswa Indonesia, ada staf kampus yang juga orang Indonesia begitu. Jadi saya meskipun berangkat sendiri tapi di sananya ada teman Indonesia. Nah, di sini di Kanada ini betul-betul kayak upgrade gitu ya, upgrade level ini apa namanya, level tantangannya meningkat nih, karena saya ke Kanada ini pertama sendirian, datang ke sini tidak ada orang Indonesia sama sekali. Oh, alhamdulillah waktu itu dijemput orang KJRI ya, dijemput oleh staf KJRI, Bapak Pensosbudnya juga begitu ya, disambut juga oleh Bapak Konjen, alhamdulillah. Tapi itu kan di Vancouver ya. Ketika saya sudah tiba di Victoria, sudah saya melakukan semuanya sendirian. Ke kampus pertama kali, hari pertama kali bekerja sendirian, berkenalan dengan staf di sana, kemudian menjalani semuanya sendirian. Apakah di Victoria ada orang Indonesia? Pasti ada, tapi ya itu tadi, dengan kesibukan saya tidak sempat, merasa tidak punya energi untuk melakukan hal-hal selain tugas-tugas pokok saya. Lagi pula saya tipikal orang yang kalau pekerjaan belum selesai, saya belum mau mengerjakan hal lainnya, apalagi yang sifatnya cuma santai-santai gitu. Saya tipenya gitu. Jadi makanya sekarang santai banget karena semua pekerjaan sudah saya selesaikan, bahkan masih ada waktu 3 minggu sudah saya selesaikan dari awal bulan April kemarin. Ya, jadi itu teman-teman, ketika kita berada di satu tempat sendirian, kita hanya dengan diri sendiri dan dengan Tuhan gitu ya, dengan Allah gitu ya, maka kita betul-betul ditantang oleh situasi untuk bisa menghadapi segalanya sendirian. Kita betul-betul diasah begitu ya, digojlok gitu, untuk benar-benar menjalani setiap hal sendirian. Dan disitulah nanti kita betul-betul tahu di mana kita lemahnya, di mana kita mampunya, di mana letak potensi yang selama ini kita nggak sadar bahwa kita itu mampu, ternyata oh saya bisa begitu ya. Atau selama ini kita merasa mampu, ternyata tidak ya, ternyata kalau aku sendirian tuh aku nggak mampu, harusnya ada orang yang membantu aku, bisa seperti itu. Artinya yang saya rasakan itu tinggal sendirian, bekerja sendirian di negara yang jauh itu mengasah saya untuk tetap rendah hati ya, maksudnya begini, terhadap diri sendiri itu istilahnya lebih humble begitu ya, tapi bukan untuk ditunjukkan kepada orang lain ya, saya orangnya rendah hati, itu sih sombong namanya. Mengakui bahwa diri sendiri rendah hati itu adalah bentuk kesombongan sebenarnya. Maksud saya di sini adalah saya jadi merasa bahwa saya ini tidak ada apa-apanya loh gitu. Saya ini betul-betul manusia yang segala sesuatunya ya saya mengandalkan Tuhan begitu, saya mengandalkan Allah. Kalau bukan karena Allah, dengan saya sendirian seperti ini tuh nggak mungkin saya bisa bertahan begitu. Jadi itulah yang hikmah paling besar menurut saya dari sebuah keberangkatan, dari sebuah proses merantau. Itu adalah salah satunya, itu hikmah paling besarnya itu. Nah, oleh karena itu saya selalu secara pribadi selalu mengucapkan terima kasih begitu ya kepada kota yang pernah menjadi tempat saya bekerja atau tinggal begitu. Karena di tempat itulah alamnya atau kotanya, pokoknya semua halnya itu mengajari saya atau menerpa saya, mendidik saya untuk bisa lebih kuat lagi, untuk bisa mengenal diri saya, untuk bisa mengenal hidup itu seperti apa. Itu yang saya rasakan. Jadi terima kasih Kanada, terima kasih Victoria, dan insya Allah akan saya ingat terus pengalaman ini.
Dan apakah saya akan kembali ke sini? Seperti yang pernah saya bilang di dalam video saya yang sebelumnya, saya tidak tahu ya. Saya tidak pernah tahu bagaimana selanjutnya. Meskipun peluang-peluang itu ada, tapi saya masih tetap harus mempertimbangkannya. Mungkin kembali insya Allah, mungkin juga tidak, atau mungkin pergi ke negara lain, atau tetap selamanya seterusnya di Indonesia. Saya tidak tahu. Saya hanya menjalani apa yang ditetapkan Tuhan pada saya ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih banyak selama saya di sini. Saya merasa ditemani oleh teman-teman ya, karena salah satu alasan saya ngevlog itu adalah saya jadi merasa punya teman ya. Teman dalam artian saya punya alasan untuk berbicara, menyampaikan apa yang saya lihat, bahkan apa yang saya rasakan, supaya ya sedikit banyak mungkin memberikan informasi meskipun sederhana begitu. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman. Dan ya oleh karena itu jadi bingung menutupnya. Pokoknya intinya seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton vlog saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah video-video berikutnya saya sudah ada di Indonesia, dan ya semoga teman-teman selalu sehat dalam keadaan apapun. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan yang Maha Pengasih. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, bye bye.